Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Mbak Dinda, saya undang ke sini, sudah tahu maksudnya? Belum tahu, Pak. Kira-kira saya ada apa ya, Pak? Apa ada yang salah dengan diri saya? Begini, Mbak Dinda, ya. Mbak Dinda diundang ke ruang BK, ya. Mbak Dinda tidak salah. Semua siswa-siswi boleh datang ke ruang BK, baik diundang maupun tidak diundang. Jadi ruang BK ini bebas untuk semua siswa-siswi yang mempunyai sebuah permasalahan atau ingin bercerita tentang keadaan dirinya, baik masalah pembelajaran maupun masalah pribadinya, ya. Ya, Pak. Jadi ada apa ya, Pak? Apa saya melakukan kesalahan atau saya melanggar peraturan sekolah, Pak? Makanya Begini, Mbak Dinda, ya. Di sekolah ini kan ada tata tertibnya, Iya, Pak. ya. Bagaimana perilaku Mbak Dinda pada saat ini mengenai tata tertib yang diterapkan di sekolah? Saya tidak tahu, Pak. Apa mungkin saya melanggar peraturan sekolah, makanya saya diundang ke ruang BK ini, Pak? Iya. Jadi begini Mbak Dinda, ya. Mbak Dinda tidak usah khawatir. Apa yang nanti Mbak Dinda sampaikan, saya akan menjamin kerahasiaannya, ya. Iya, Pak. Jadi hanya Mbak Dinda dan saya yang tahu. Tidak akan masalahnya Mbak Dinda itu menyebar sampai ke teman-temannya Mbak Dinda, ya kan? Apalagi sampai kepada orang yang memang tidak bisa menjaga sebuah rahasia. Jadi aman, ya. Iya, Dan Pak. Bapak akan membantu apabila Mbak Dinda memiliki kesulitan atau masalah di sekolah ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Mbak Dinda pernah dipanggil ke ruang BK? Pernah, Pak, beberapa kali. Kenapa dipanggil ke ruang BK Mbak Dinda? Karena bawa HP, Pak. Jadi waktu itu saya bawa HP dan saya mainin HP pas lagi KBM. Makanya saya diundang ke ruang BK buat ditanya-tanya dan juga buat ngambil HP, Pak. Gitu ya. Kemudian ketika Mbak Dinda dipanggil ke ruang BK, Mbak Dinda diapain di ruang BK? Nggak diapa-apain, Pak. Saya cuma ditanya-tanya saja. Oh, gitu ya. Nah, itu yang namanya konseling Mbak Dinda. Iya, Ya. Bisa saya jelaskan masalah konseling ini? bisa, Pak. Ya. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling itu apa, ya. Konseling ini bertujuan untuk membantu konseli, ya kan? Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan di dalam BK itu ada yang namanya konseli dan konselor. Konseli itu apa? Konselor itu apa? Ya, nanti biar ke depannya Mbak Dinda jelas, tidak bertanya-tanya, konseli sih apa Pak? Ya, konselor sih apa Pak? Nah, di awal ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konselor itu apa, konseli itu apa. Konseli, ya, kalau di dalam pelajaran umum itu namanya siswa, sama saja ya peserta didik. Tapi kalau di dalam BK itu namanya konseli. Sedangkan gurunya, ya kan, yang memberikan sebuah konseling itu namanya konselor. Ya, paham ya Mbak Dinda ya? Paham, Jadi Pak. saya selaku guru BK yang memberikan sebuah konseling itu namanya konselor. Sedangkan Mbak Dinda, ya kan, sebagai siswa, sebagai yang menyatakan istilah apa ya, yang ingin mengutarakan unek-uneknya, yang ingin mengutarakan sebuah permasalahan, yang menyelesaikan sebuah permasalahannya, itu namanya konseling, ya. Iya, Pak. Dan di sebuah konselor atau di sebuah konseling itu ada yang namanya asas, Mbak, ya. Ada beberapa asas yang memang harus
digunakan, ya. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal bahwa permasalahannya Mbak Dinda itu tidak akan menyebar luas kemanapun, ya, karena di dalam konseling ini itu ada beberapa asas yang harus kita gunakan. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, ya. Berarti hanya Mbak Dinda dan saya yang tahu mengenai permasalahannya Mbak Dinda. Wali kelasnya Mbak Dinda pun tidak akan saya kasih tahu, ya, apalagi teman-temannya, gitu. Paham ya? Paham. Itu namanya asas kerahasiaan, ya. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan, ya. Nanti Mbak Dinda terbuka saja, silakan ceritakan permasalahannya Mbak Dinda, ya. Nggak usah takut, nggak usah ada yang ditutup-tutupi, karena tadi di awal ada asas kerahasiaan dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Silakan terbuka, ya. Mudah-mudahan nanti Pak Guru bisa membantu apa yang menjadi permasalahannya Mbak Dinda, ya. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, ya kan? Artinya begini, kesukarelaan. Mbak Dinda datang ke sini itu tidak dipaksa oleh siapapun, sekalipun saya selaku guru BK itu tidak boleh memaksa, ya. Jadi Mbak Dinda datang ke ruang BK ini atas dasar kesukarelaan, tidak ada keterpaksaan atau tidak ada yang memaksa kamu harus ke ruang BK, harus menyelesaikan masalahmu di ruang BK. Itu nggak boleh, ya, karena ada asas-asas yang harus dilaksanakan oleh konselor sama konseli, ya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan ada asas keterbukaan, ya kan. Kemudian asas kerahasiaan. Ini yang ketiga adalah asas kesukarelaan, ya. Tidak ada paksaan dalam mengungkapkan sebuah permasalahan dari konseli. Kira-kira sampai sini Mbak Dinda paham? Sudah paham, Pak. Oke, kalau paham, ya, kita bikin kesepakatan, ya. Konseling ini nanti permasalahannya saya batasi, ya, karena Mbak Dinda juga masih ada pelajaran lain kan? Selain ini, ya. Nanti ada pelajaran lagi, nanti dikira Mbak Dinda bolos, ya kan? Atau Mbak Dinda keluar kelas tanpa izin atau tanpa pemberitahuan. Jadi sudah izin ya di kelas, ya, untuk datang ke ruang BK, ya. Oke, sehingga kita batasi waktunya cukup 30 menit saja. Siap? Siap, Pak. Tidak usah lama-lama, ya. 30 menit saja. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ya, sekarang silahkan bercerita tentang perilakumu berkenaan dengan tata tertib di sekolah ini, Mbak Dinda. Jadi begini, Pak, saya memang sering berangkat sekolah kesiangan. Bahkan saya udah 3 kali berangkat sekolah kesiangan sampai orang tua saya itu dipanggil. Tapi saya ngelakuin lagi, Pak. Dan saya juga sering banget gak berangkat sekolah tanpa adanya keterangan, Pak. Nah, sudah berapa kali Mbak Dinda berangkat ke sekolah kesiangan? Sudah 3 kali dalam seminggu, Pak. Oh, banyak, ya? Iya. Kan pakainya 5 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Diambil 3 hari kesiangannya. Berarti yang tidak kesiangan 2 hari. Ya. Kemudian tidak masuk tanpa keterangannya berapa kali Mbak Dinda? Sering, Pak, bisa 3 kali dalam 1 bulan. Oh, sama juga banyak, ya, tanpa keterangan, ya, tidak berangkat. Nah, orang tua kamu tahu nggak kira-kira Mbak Dinda tidak berangkat ke sekolah tanpa keterangan? Tidak tahu, Pak. Jadi mereka nggak tahu kalau saya sering kesiangan atau saya nggak berangkat tanpa adanya keterangan. Mereka nggak tahu sama sekali tentang itu, Pak. Oh, nah di rumah Mbak Dinda tinggal sama siapa? Saya di rumah itu cuma tinggal sama ayah, sama nenek, sama kakak.
terus juga sama adik doang Pak. Mohon maaf ya Pak Guru, boleh tanya? Boleh Pak. Nah, ibunya Mbak Dinda itu di mana ya? Tadi kok nggak disebut? Tadi disebutnya hanya ayah, nenek, kakak, sama adik. oh sama adik. Nah kan udah ada ibunya tuh. Iya. Nah mohon maaf ya, Pak Guru tanya, kira-kira ibunya Mbak Dinda di mana? Kalau ibu masih ada, cuman dia itu kerja di luar negeri Pak. Jadi dia itu sama saya jarang banget ketemu. Dia bisa 1 tahun itu cuman pulang sekali atau 2 kali. Jadi saya sama keluarga saya itu jarang banget ngabisin waktu sama ibu saya. Dan juga jadi makanya alasan saya sering banget kesiangan atau nggak berangkat sekolah tanpa adanya keterangan itu karena nggak ada yang bangunin saya Pak. Nah, ibu saya itu yang biasanya bangunin saya dari SD itu udah nggak ada karena di luar negeri. Jadi saya sering banget kesiangan karena itu. Oh begitu ya. Kasihan ya Mbak Dinda ya, tampaknya Mbak Dinda kurang kasih sayang dari seorang ibu ya. Jadi sejak Mbak Dinda SMP ibu berangkat ke luar negeri atau semenjak Mbak Dinda masuk ke SMA Negeri 1 Pangkah ini ibu berangkat ke luar negeri? Sejak saya SMP kelas 9 Pak, jadi pas mau SMA. Oh, iya. Kan di rumah ada bapak sama mbah tuh. Kalau mbah ada, cuman dia kan udah tua Pak. Dia juga sering sakit-sakitan. Karena sakit itu, mbah itu nggak bisa bangun pagi. Jadi dia bangunnya itu mesti siang-siang gitu Pak. Dan saya juga kalau mau minta bantuan ke mbah buat bangunin saya pagi-pagi antara jam 5 atau jam 6, saya nggak enak Pak. Karena ya takut ganggu kesehatannya gitu Pak. Dan gitu ya. untuk bapak, dia memang berangkat pagi-pagi buat kerja. Tapi perusahaan bapak saya itu kebetulan memang masuknya itu jam 8:30. Nah, ayah saya itu sering banget begadang. Jadi dia itu bangunnya itu jam 8, sedangkan saya buat sekolah harus bangun jam 5 atau jam 6. Apalagi saya siap-siapnya juga lama Pak. Jadi saya yang nggak bisa bangun pagi dan juga nggak ada yang bisa ngebangunin saya Pak. Makanya saya sering terlambat. Terus sekarang apa yang kamu inginkan dengan kondisi seperti itu? Saya pengen berangkat sekolah Pak. Ya, itu sesuatu yang bagus ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan Mbak Dinda? Saya pikir saya harus mulai bangun lebih awal, terus juga jadi lebih baik. Dan saya itu sering begadang, jadi saya harus mengurangi kebiasaan begadang saya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Terus bagaimana caranya tuh bisa mengurangi hal-hal yang negatif itu kayak begadang dan lain sebagainya? Caranya gimana Mbak Dinda? Saya bakal minta bantuan sama kakak atau ayah saya. Jadi saya bakal minta buat ke ayah untuk bangunin saya lebih awal gitu buat saya berangkat sekolah biar saya nggak kesiangan lagi. Dan untuk masalah begadang, saya bakal ngurangin main HP-nya karena saya begadang itu gara-gara HP sih Pak. Oh gitu. Nah, bagaimana jika nanti ya Mbak Dinda itu bangun kesiangan lagi? Apa kamu akan mengulangi kesalahan itu lagi? Enggak Pak, saya bakal berusaha sebisa saya buat nggak ngelakuin kesalahan yang berulang-ulang. Jadi saya mungkin bakal coba hal lain, kayak masang alarm mungkin Pak. Ya, itu bagus ya. Itu hal yang bagus dan mudah-mudahan kamu bisa berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik ya. Ya baik Pak, terima kasih. Tadi itu bolosmu karena kamu bangun kesiangan dan kamu sudah mempunyai rencana untuk berubah. Iya Pak. Mungkin ada penyebab lain yang menjadi kamu sering tidak masuk sekolah? Ada sih Pak, sebenarnya itu saya agak males buat berangkat sekolah Pak.
Lalu kamu maksud malas itu gimana ya? Jadi malasnya itu saya beberapa kali saya pernah bangun pagi lebih awal seperti jam 4 atau jam 5. Tapi saya ngerasa males banget Pak buat berangkat sekolah. Makanya saya lebih milih buat tidur lagi dan hasilnya saya kesiangan dan bangun jam 9-an. Jadi saya nggak bisa berangkat. Dan juga saya beberapa kali diajak bolos sama teman saya. Kok bisa seperti itu ya? Bisa diceritakan alasannya, Mbak? Alasannya karena sepeda saya yang satunya itu rusak. Dan juga saya sering banget diajak sama teman saya yang beda kelas itu buat main video game, Pak. Ya. Kemudian kamu merasa menyesal nggak dengan apa yang sudah kamu lakukan itu, Mbak? Nyesal sih, Pak. Saya pengen ubah diri saya gitu. Soalnya gara-gara ini saya itu dipandang gak baik sama teman saya, sama guru-guru, dan juga sama wali kelas saya. Nah, sekarang kamu kan sudah menyadari kesalahan kamu, ya kan? Iya, Pak. Lalu rencana kamu apa untuk merubah kesalahanmu itu? Saya bakal jadi anak yang lebih rajin lagi buat berangkat sekolah dan gak bakal telat-telatan lagi. Saya bakal berusaha sebisa saya buat menjadi lebih baik lagi, Pak. Usahamu cuma itu aja? Ada lagi nggak usahanya? Saya bakal minta buat ayah atau kakak saya buat bangunin saya lebih pagi dan saya bakal menolak ajakan teman saya buat main video game. Ya, bagus. Ya. Lalu jika bapak dan mbah kamu, semisal nih ya, lupa bangunin kamu, atau bisa jadi kamunya yang susah dibangunin, itu gimana coba? Kayaknya nggak mungkin sih Pak, soalnya saya kan udah bakal bilang ke ayah saya buat bangunin saya lebih awal dan itu pasti bakal dilakuin sama ayah saya. Dan juga alarm kan mungkin bisa berguna kan Pak buat bangunin saya lebih awal. Ya, saya pegang janji Mbak Dinda ya. Iya Pak. Dan saya hargai usaha kamu untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Baik Pak, terima kasih. Misalkan begini, seandainya nih ya, ini seandainya Iya Pak. teman kamu mengajak kamu untuk membolos, ya, kamu bilang nggak mau, terus tiba-tiba teman kamu mengancam kamu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan ikut-ikutan membolos lagi? Saya bakal tetap nolak itu Pak, nolak ajakan buat membolos itu. Karena saya nggak takut Pak, saya bisa aja laporin dia ke guru BK karena dia udah ngajakin saya hal yang nggak baik buat melanggar peraturan sekolah. Dan saya juga bisa laporin dia ke wali kelas saya atau ke orang tua saya biar dia dapat pelajaran gitu Pak. Baiklah, Bapak pegang janji kamu ya, Mbak Iya, Dinda. Pak. Dan Bapak akan selalu memantau terus perkembangan kamu mulai besok. Ya, Bapak akan ngecek melalui bagian absensi, ya, gimana setelah Mbak Dinda melakukan konseling ini. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ya sudah, karena kamu sudah mengerti di mana masalahmu dan kamu akan mencoba mengatasi masalahnya sendiri, ya. Kamu akan mencoba merubah perilaku membolos dan mengubah kebiasaan kamu yang kurang baik seperti main game, ya kan, nonton TV atau begadang sampai larut malam. Tadi mengubahnya dengan kebiasaan yang lebih bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri, ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, Pak Guru selaku guru PK ya ingin sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana bahayanya atau bagaimana efek daripada tidak berangkat sekolah tanpa keterangan. Ya. Iya Pak. Yang pertama jelas efeknya akan merugikan diri sendiri. Ya, yang seharusnya Mbak Dinda itu menerima pelajaran di sekolah, tapi Mbak Dinda tidak berangkat, apalagi tanpa keterangan. Ya, kira-kira yang rugi siapa? Saya Pak. Nah, ya. Kemudian yang kedua,
otomatis Mbak Dinda akan dicap sebagai anak yang pemalas oleh teman-temannya Mbak Dinda, ya kan? Ya. Tidak berangkat sekolah tanpa keterangan, itu kan hal yang jelek, Mbak. Ya. Kemudian efek yang ketiga, ya kan? Nanti kedepannya Mbak Dinda akan malas. Kenapa? Karena kebiasaan tidak berangkat sekolah. Apalagi berangkat sekolah, tidak berangkat sekolahnya tanpa ada keterangan. Jelas itu akan memberikan efek yang besar. Karena kebiasaan enak di rumah, ya kan? Di zona nyaman, tidak mau berangkat sekolah, ya, mau berangkat sekolah lagi, pasti akan merasa malas. Ya, Iya, Pak. itu beberapa efek daripada Mbak Dinda kalau tidak berangkat sekolah tanpa keterangan, kecuali tidak berangkatnya karena ada keperluan keluarga, itu kan jelas, ya kan? Iya. Dan orang tua mengetahui, sehingga mohon maaf, ya kan? Mbak Dinda tidak punya beban. Tapi kalau tidak berangkat tanpa keterangan orang tua, tidak mengetahui, itu kan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena apa? Karena itu termasuk ke dalam perbuatan yang jelek, anak yang durhaka kepada orang tua, apalagi mohon maaf, ya, ibunya Mbak Dinda lagi di luar negeri, lagi mencari nafkah untuk Mbak Dinda dan adik-adiknya, sampai dengan Mbak Dinda tidak masuk sekolah tanpa keterangan, kira-kira berdosa enggak tuh? Berdosa, Pak. Nah, dikasih amanat untuk mencari ilmu, untuk berangkat ke sekolah, tapi Mbak Dinda tidak berangkat tanpa keterangan. Itu kan salah satu ciri anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan diulangi ya. Iya, Pak. Nah, karena itu adalah hal yang jelek. Dan Pak Guru mendoakan ibunya Mbak Dinda, ya, mudah-mudahan cepat pulang, ya, Iya, Pak. agar bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Baik, Pak. Mbak Dinda Terima juga tidak kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, ya kan? Pagi sudah ada yang membangunkan, yaitu ibu, ya. Iya, Pak. Mbak Dinda juga berdoa ya kepada Allah, mudah-mudahan ibu selalu diberikan kesehatan dan bisa pulang ke kampung halaman lagi dalam waktu yang dekat, ya, bisa berkumpul dengan keluarga, ya kan, khususnya dengan Mbak Dinda, biar Mbak Dinda bisa lulus dari SMA Negeri 1 Pangkah ini dengan selamat, ya, tidak ada gangguan. Artinya gangguan di sini adalah tidak ada sesuatu yang mengganggu Mbak Dinda dalam hal belajar mengajar. Contoh kayak tadi, ya, tidak berangkat sekolah tanpa keterangan. Tapi kalau ada ibu kan mungkin pantauannya lebih ketat, ya, karena ibu kan fokus di rumah, fokus ngurus anak-anaknya, ya. Sedangkan bapak kan biasanya berbeda dengan ibu, ya, karena bapak bekerja, sehingga fokusnya bapak dibagi menjadi dua, fokus mencari nafkah dan juga fokus ngurusi anak-anaknya di rumah. Kira-kira begitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Pak Guru doakan ibunya Mbak Dinda cepat pulang dan Mbak Dinda bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Berangkatnya tidak kesiangan, bangunnya tidak kesiangan. Kalau tidak berangkat sekolah ada izin, ada sakit, intinya tidak alfa, ya, yang tadi sudah Mbak Dinda sampaikan, utarakan, ya kan? Kalau Mbak Dinda berjanji, ya, akan merubah diri Mbak Dinda untuk menjadi lebih baik. Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Oke, kalau bisa, baiklah, konseling hari ini Bapak rasa sudah cukup, ya. Silakan Mbak Dinda bisa kembali ke kelas karena masih ada pelajaran yang harus Mbak Dinda ikuti. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan konselingnya minggu depan, ya. Dan saya ucapkan terima kasih Mbak Dinda sudah datang ke ruang PK ini tanpa ada paksaan, tanpa ada yang menyuruh, tapi atas dasar kesukarelaan Mbak Dinda datang ke sini untuk mengutarakan atau ingin curhat kepada Pak Guru, gitu ya, biar permasalahannya Mbak Dinda cepat atau bisa terselesaikan dan bisa terentaskan, ya. Mudah-mudahan Pak Guru doakan Mbak Dinda bisa merubah
pribadi Mbak Dinda yang tidak baik menjadi pribadi yang lebih baik, dan sukses selalu Mbak Dinda ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.